Pengertian. Rekursif adalah salah satu metode dalam dunia matematika di mana definisi sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri. Dalam dunia pemrograman, rekursif diimplementasikan dalam sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Contoh fungsi rekursif misalnya adalah fungsi pangkat, faktorial, dan barisan Fibonacci. Contoh, dalam fungsi pangkat XY, kita ketahui bahwa semua bilangan selain 0, jika dipangkatkan dengan 0, nilainya sama dengan 1. Jika X dipangkatkan dengan Y lebih dari 0, maka hasilnya sama dengan X dikalikan dengan X pangkat Y min 1. Jika dituliskan dalam notasi matematika, definisinya kita lihat di atas pada definisi Y lebih besar 0, bentuk pemangkatan muncul kembali di sisi kanan. Itulah yang disebut dengan rekursif. Definisi rekursif selalu dimulai dengan kasus penyetop, penghenti, atau kasus dasar dari suatu permasalahan. Dalam hal ini terjadi ketika nilai Y sama dengan 0. Definisi rekursif yang lebih kompleks mengandung inti dari permasalahan yang dipecahkan, namun lebih sederhana. Dalam hal ini, yang tadinya X dipangkatkan dengan Y, kini berbentuk pemangkatannya menjadi lebih sederhana, yaitu Y min 1. Hal ini dimaksud dengan menggiring masalah kompleks ke kasus sederhana atau penyetop rekursinya. Dari fungsi pangkat tersebut, kita misalkan X sama dengan 4, Y sama dengan 5. Persamaan pertama, kita masukkan X-nya kita ubah menjadi 4, Y-nya jadi 0, sama dengan 1. Jadi persamaan yang pertama itu benar. Selanjutnya persamaan yang kedua, kita ganti X-nya menjadi 4, Y-nya kita ganti menjadi 5, sama dengan kita tulis X-nya kita ganti menjadi 4 dikali X-nya kita ganti menjadi 4 pangkat 5 min 1. Selanjutnya 4 pangkat 5 sama dengan 4 dikali 4 pangkat 4. Selanjutnya 4 pangkat 5 sama dengan 4 pangkat 5. Jadi hasilnya benar. Fungsi faktorial. Fungsi faktorial merupakan fungsi yang memetakan sebuah bilangan n yang merupakan bilangan asli dengan hasil perkalian n buah bilangan asli pertama. Nah, faktorial ini dilambangkan dengan tanda seru. N faktorial sama dengan n dalam kurung n min 1 faktorial. Maksudnya, n faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1 faktorial. Contohnya, 7 faktorial sama dengan 7 dikali 7 dikurang 1 faktorial sama dengan 7 dikali 6 faktorial. Di sini 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sehingga 7 faktorial adalah 5040. Contoh lainnya kita bisa mencari 4 faktorial. Sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1
Nah, selain kita bisa menggunakan rumus seperti ini, kita juga bisa langsung mengalihkannya seperti ini. Di bagian ini kita akan membahas mengenai fungsi Fibonacci yang membahas lebih mengenai fungsi rekursif, yaitu fungsi yang akan mengulangi fungsi itu tersendiri dan fungsi tersebut until atau sampai suatu kondisi itu ditemukan benar atau salah ya. Nah, sebuah deretan Fibonacci terlihat seperti ini. Apabila kita punya 0 dan 1 awalnya, kita akan elemen berikutnya nilainya itu sama dengan bilangan 0 ditambah 1, dan 2 nilainya sama dengan 1 tambah 1, 3 ya sama dengan 1 plus 2, dan seterusnya. Nah, ini anggap kita bilang Fibo 0, Fibo 1, Fibo 2, Fibo 3, dan seterusnya. Ya kan, ini Fibo 4 sebenarnya. Nah, oke. Dan kalau kita bikin program sebenarnya akan kayak gini kan. Fibo 0, Fibo ke 0, nilai itu sama dengan 0. Karena kita harus deklarasi dulu dua angka Fibonacci kita dimulai dengan apa? 0 dan 1 dalam kasus ini, ya kan. Nah, konsep fungsi rekursifnya akan ada di bagian ini. Angka Fibonacci elemen ke n, nilainya itu pasti sama dengan Fibonacci n-1 ditambah Fibo n-2. Oke, kita buktikan. Misalkan saya pengen mencetak Fibonacci kedua, ya kan, yaitu di sini adalah angka 1, ya kan. Kita gunakan rumus ini. Fibo ke n nilainya itu sama dengan Fibo n-1 plus Fibo n-2. Fibo 2, ya kan, nilainya itu sama dengan Fibo n-1 berapa? Fibo 1, yaitu 1, angka 1 ini, dan ditambah dengan Fibo n-2, yaitu 0, maka nilainya 1, ya kan. Dan ini akan berulang terus, ya kan. Oke, contoh soal. Cetak 5 elemen pertama baris Fibonacci yang dimulai dengan 5 dan 8. Oke, pembahasannya ada di sini sebenarnya. Pertama, kita deklarasi dulu angka Fibonacci pertama dan kedua. Ya, di kasus ini kan 5 dan 8, ya kan. Dan konsep fungsi rekursifnya di sini. Fibo n nilai sama dengan Fibo n-1 plus Fibo n-2. Dan apabila kita masukkan ke dalam rumus, kita akan mendapatkan 5 elemen tersebut. Nah, sebenarnya ini ada banyak kaitannya dengan looping di programming. For looping dan while loop sebenarnya kan kita menggunakan suatu fungsi berulang kali sampai suatu kondisi itu salah. Nah, ini kasus yang sama dengan angka Fibonacci ini.